Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas akhir saya dengan judul estimasi kandungan nitrogen pada tanaman padi menggunakan data citra satelit multispektral. Studi kasus Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Agustina, NRP 031119400070. Untuk outline pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Untuk latar belakangnya sendiri, penelitian ini didasarkan pada, seperti yang kita tahu bahwa beras merupakan salah satu makanan pokok di banyak negara, khususnya di Indonesia. Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, rata-rata konsumsi nasional saat ini mencapai 111,58 kg per kapita per tahun. Dan jumlah ini tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Maka penting untuk menjaga stabilitas produksi dari padi. Nah, bagaimana cara menjaga stabilitas produksi padi adalah salah satunya menjaga nutrisi yang diberikan pada padi ini cukup selama fase pertumbuhan. Nitrogen adalah salah satu nutrisi yang paling penting untuk tanaman padi, di mana kebutuhan nitrogen padi pada umumnya dipenuhi melalui pemupukan. Namun, proses pemupukan hanya didasarkan pada perkiraan tanpa menghitung kebutuhannya terlebih dahulu. Padahal, kelebihan atau kekurangan nitrogen ini tidak baik untuk padi. Kebutuhan nitrogen padi ini bervariasi pada setiap fase pertumbuhan. Pada fase generatif, kebutuhan nitrogen relatif tinggi karena pada tahap ini terjadi proses pembentukan malai dan pengisian gabah. Sebenarnya terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kandungan nitrogen tanaman. Yang pertama adalah menggunakan metode Geldal, di mana didasarkan pada analisis laboratorium dengan menggunakan sampel biologis. Kemudian yang kedua adalah menggunakan SPAT atau Soil Plant Analysis Development, di mana kekurangannya adalah SPAT hanya dapat mengukur kandungan nitrogen daun, satu daun pada satu waktu. Kemudian yang saat ini dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi kandungan nitrogen adalah pengindra jauh. Dengan pendekatan indeks vegetasi, kandungan nitrogen tanaman padi diperkirakan melalui analisis data spektrum cahaya yang dipantulkan oleh daun. Untuk data penggunaan jauh multispektral atau hiperspektral, biasanya digunakan indeks spektral yang dibangun dengan memilih pita yang sesuai di wilayah merah dan inframerah dekat. Terdapat beberapa algoritma indeks vegetasi yang dapat digunakan dalam analisis nitrogen, diantaranya adalah OSAVI, GNDVI, dan SRRE. Dan ketiga indeks ini telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana persebaran kandungan nitrogen tanaman padi pada fase generatif di lahan bagus sawah Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Yang kedua adalah bagaimana nilai koefisien korelasi antara estimasi kandungan nitrogen hasil pengolahan citra satelit Sentinel-2 menggunakan indeks vegetasi dengan estimasi kandungan nitrogen berbasis SPAT. Untuk batasan masalah, yang pertama untuk wilayah studi berada di lahan bagus sawah Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk data yang digunakan ada data citra satelit Sentinel-2, level 2A surface reflectance, kemudian data citra satelit MODIS, dan data vektor lahan bagus sawah. Untuk fase, di sini estimasi kandungan nitrogen dilakukan pada fase generatif, dan untuk platform pengolahan data di sini menggunakan Google Earth Engine. Kemudian yang kedua ada metodologi yang berisi lokasi penelitian, alat dan bahan, dan tahap pengolahan data. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Karangjati yang memiliki luas sebesar 6.676 hektar, di mana sekitar 40% atau sekitar 2.683,90 hektar berupa lahan sawah. Untuk batas-batasnya sendiri, yang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur dengan Kecamatan Padas, sebelah selatan dengan Kabupaten Madiun, dan sebelah barat dengan Kecamatan Pangkur. Selanjutnya bahan dan peralatan. Untuk bahan yang diperlukan, yang pertama adalah Sentinel-2 level 2A surface reflectance dengan waktu perekaman citra 13 Januari 2023. Citra Sentinel-2 digunakan untuk melakukan perhitungan estimasi kandungan nitrogen menggunakan indeks vegetasi. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah modis MCD434 dengan waktu perekaman citra mulai dari Januari 2022 sampai dengan Mei 2023. Untuk cerita modis ini diperlukan untuk
mengidentifikasi fase tanam padi. Kemudian yang ketiga adalah data vektor lahan bagus sawah, dan yang keempat adalah data pembacaan SPAT. Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada seperangkat laptop, kemudian yang kedua adalah Soil Plant Analysis Development atau SPAT merek Konica Minolta, kemudian yang ketiga GPS untuk mendapatkan data posisi sampel, dan yang keempat adalah beberapa software. Yang pertama adalah Google Earth Engine untuk mengolah data citra, Minitab untuk melakukan analisis statistik, dan ArcWeb untuk penyajian peta. Berikut merupakan tahap pengolahan data dimulai dari pemotongan citra Sentinel-2 dan citra modis dengan vektor lahan bagus sawah. Kemudian untuk citra modis dilakukan perhitungan indeks spektral NDVI dan NDWI, sehingga didapatkan citra terklasifikasi berdasarkan NDVI dan NDWI. Kemudian dilakukan pembuatan titik sampel dan ekstrak nilai indeks spektral, dan dapat dibuat grafik NDVI dan NDWI time series. Kemudian dilakukan penentuan nilai threshold fase tumbuh padi. Setelah itu untuk citra Sentinel-2 juga diterapkan indeks yang sama, yaitu NDVI dan NDWI, sehingga didapatkan citra terklasifikasi berdasarkan NDVI dan NDWI. Kemudian citra klasifikasi tersebut dilakukan masking dengan nilai indeks spektral dengan nilai threshold hasil perhitungan citra modis. Sehingga hasil yang didapatkan adalah citra Sentinel-2 pada fase generatif. Kemudian citra pada fase generatif dilakukan perhitungan menggunakan 3 indeks vegetasi, yaitu OSAVI, GNDVI, dan SRRE, sehingga didapatkan estimasi nitrogen berdasarkan OSAVI, GNDVI, dan SRRE. Kemudian untuk data pembacaan SPAT dilakukan konversi SPAT ke kandungan nitrogen menggunakan persamaan dari penelitian Peng DKK tahun 1993 dengan rumus N sama dengan 0,81 SPAT dikurangi 2,35, di mana hasil yang didapatkan merupakan kandungan nitrogen dalam satuan gram per kilogram. Kemudian untuk estimasi nitrogen berdasarkan OSAVI, GNDVI, dan SRRE dilakukan korelasi dan regresi dengan kandungan nitrogen, di mana nilai indeks adalah sebagai variabel bebas X dan kandungan nitrogen adalah sebagai variabel terikat Y. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan RMSE dan pemilihan indeks vegetasi terbaik berdasarkan koefisien determinasi tertinggi dan nilai RMSE terendah. Selanjutnya hasil dan analisis. Berikut merupakan identifikasi fase tanam padi. Yang sebelah kiri merupakan grafik NDVI dan NDWI time series mulai dari Januari 2022 sampai dengan Mei 2023. Fase generatif tanaman padi ditentukan berdasarkan nilai threshold, indeks spektral, NDVI, dan NDWI. Pada fase generatif, NDVI akan mencapai nilai maksimum sebelum kemudian terjadi penurunan. Jika dilihat pada grafik NDVI, maka fase generatif berada di bulan Juni 2022, Oktober 2022, dan Januari 2023. Berdasarkan kedua grafik, maka threshold fase generatif adalah berada di NDVI lebih dari 0,7 dan NDWI kurang dari minus 0,4. Kemudian berikut merupakan citra satelit Sentinel-2 pada fase generatif, di mana didapatkan dari proses masking dengan nilai threshold modis. Untuk luasannya sendiri, didapatkan luasan yang berada di fase generatif adalah sebesar 2.474,2 hektar. Citra pada fase generatif tersebut kemudian dilakukan perhitungan menggunakan 3 indeks vegetasi, yaitu OSAVI, GNDVI, dan SRRE. Kemudian untuk hasil perhitungan menggunakan indeks vegetasi dilakukan korelasi dan regresi dengan kandungan nitrogen berbasis SPAT, dan hasil yang didapatkan untuk OSAVI mendapatkan koefisien determinasi sebesar 0,221, koefisien korelasi sebesar 0,47, dan RMSE sebesar 2,4645. Kemudian untuk GNDVI mendapatkan koefisien determinasi sebesar 0,248, koefisien korelasi sebesar 0,498, dan RMSE sebesar 2,4219. Kemudian untuk SRRE mendapatkan koefisien determinasi sebesar 0,479, koefisien korelasi sebesar 0,692, dan RMSE sebesar 2,0163. Untuk interpretasi koefisien korelasi ditentukan berdasarkan dari pedoman Evans tahun 1996, di mana dapat dilihat pada tabel bahwa SRRE
menghasilkan korelasi dengan kategori korelasi kuat, sedangkan untuk DVI dan OSAVI dikategorikan sebagai korelasi cukup. Grafik di atas merupakan grafik korelasi antara OSAVI, GNDVI, dan SRRE dengan kandungan nitrogen. Dari hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ketiga indeks vegetasi dengan kandungan nitrogen tanaman padi. Namun, koefisien determinasi yang didapatkan dari masing-masing indeks vegetasi cenderung rendah. Hal ini diakibatkan yang pertama adalah cakupan area citra satelit Sentinel 2 adalah 10 kali 10 meter dalam 1 piksel, sehingga memungkinkan terdapat piksel yang tidak merepresentasikan objek padi secara murni. Kemudian yang kedua adalah terdapat perbedaan waktu antara pengukuran lapangan dan akuisisi citra satelit, di mana untuk pengukuran lapangan dilakukan pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2023, sedangkan akuisisi citra satelit Sentinel 2 berada pada tanggal 13 Januari 2023. Hal ini dikarenakan pada saat pengambilan data lapangan tidak terdapat citra satelit Sentinel 2 dengan tutupan awan yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah instrumen SPAT memiliki faktor arbitrary, di mana faktor ini merupakan faktor ketidakkonsistenan pembacaan SPAT, dan faktor ini disebabkan oleh posisi pengukuran dan lokasi dan kondisi pencahayaan salah satunya. Jika dilihat, indeks SRRE menghasilkan kinerja tertinggi. Hal ini dikarenakan indeks ini menggunakan band rate edge yang sensitif terhadap konsentrasi klorofil. Akumulasi klorofil dan pembentukan kloroplas ini dipengaruhi nitrogen, dan berdasarkan penelitian sebelumnya, juga menunjukkan bahwa indeks vegetasi SRRE memiliki kinerja tertinggi untuk mengestimasi serapan nitrogen pada tanaman jagung. Kemudian dilakukan uji T atau uji signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikannya sebesar 5%, di mana hasil yang didapatkan adalah nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, sehingga H0 ditolak, artinya hubungan antara indeks vegetasi dengan kandungan nitrogen signifikan. Berikut merupakan hasil akhir dari penelitian ini, yaitu estimasi kandungan nitrogen tanaman padi, di mana SRRE dipilih sebagai indeks vegetasi terbaik untuk pemetaan estimasi kandungan nitrogen, dengan rumus Y sama dengan 35,09X dikurangi 17,86, di mana untuk dia sendiri adalah kandungan nitrogen tanaman padi hasil estimasi dengan satuan gram per kilogram, sedangkan X merupakan indeks vegetasi SRRE. Nah, yang di sebelah kanan merupakan peta dari estimasi kandungan nitrogen. Untuk maksimal dari nilai kandungan nitrogen ini adalah berada di 45,1599, dan untuk yang minimum berada di 10,3493. Kemudian kandungan nitrogen diklasifikasikan ke rendah, optimum, dan tinggi. Menurut Herdianti dan Aswidinor, kandungan nitrogen pada 3 daun teratas tanaman padi dikategorikan optimum jika nilainya berada di 2,2 sampai 3,0% atau sekitar 22 sampai 30 gram per kilogram. Untuk klasifikasi rendah didapatkan luasan sebesar 29,34, untuk klasifikasi optimum sebesar 1973,67 hektar, dan untuk klasifikasi tinggi didapatkan luasan sebesar 471,19 hektar. Dan jika dilihat pada peta di sebelah kanan, maka untuk yang klasifikasi tinggi berada di bagian utara dan selatan Kecamatan Karangjati. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, ketiga indeks vegetasi memiliki korelasi positif dengan kandungan nitrogen pada tanaman padi. Indeks SRRE dengan kandungan nitrogen berbasis SPAT memiliki korelasi kuat, yaitu sebesar 0,692, sedangkan untuk indeks GNDVI dan OSAVI memiliki korelasi cukup dengan kandungan nitrogen berbasis SPAT. Nilai koefisien korelasi yang didapatkan masing-masing adalah sebesar 0,498 dan 0,47. Yang kedua, peta estimasi kandungan nitrogen tanaman padi diperoleh berdasarkan model estimasi yang dibuat dari regresi linear antara data kandungan nitrogen berbasis SPAT dengan indeks vegetasi terbaik, yaitu menggunakan indeks SRRE. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Y sama dengan 35,09X dikurangi 17,86.
di mana Y merupakan kandungan nitrogen tanaman padi hasil estimasi dan X merupakan nilai indeks vegetasi SRRE. Kandungan nitrogen tanaman padi hasil estimasi di lahan baku sawah Kecamatan Karangjati didominasi oleh nilai nitrogen dengan klasifikasi optimum, dengan luasan yang diperoleh adalah sebesar 1.973,67 hektar. Untuk klasifikasi rendah, luasannya sebesar 29,34 hektar, serta klasifikasi tinggi sebesar 471,19 hektar. Untuk saran yang dapat diberikan, yang pertama adalah waktu akuisisi citra sebaiknya dipilih yang berdekatan dengan waktu pengambilan data lapangan untuk mendapatkan analisis yang lebih baik. Yang kedua adalah data nitrogen lapangan, sebaiknya menggunakan metode uji laboratorium, karena jika menggunakan SPAT-MINOLTA memiliki faktor arbitrary. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.